Baik, sebelum saya memulai penjelasan tentang pertikaian logos, saya akan mengawalinya dengan mengajak teman-teman untuk sedikit mengingat pertemuan sebelumnya, di mana melalui ajaran Origenes, logos dapat diartikan sebagai zat yang lebih rendah daripada Allah, zat yang setengah Allah atau Allah kedua, yang pada saat itu menjadi ajaran yang diterima dan sah pada gereja lama. Namun muncul pertikaian tentang pengertian logos menurut Origenes tersebut, diawali oleh perselisihan seorang presbiter bernama Arius dengan seorang uskup bernama Alexander. Arius dan Alexander ini memiliki pandangan yang berbeda tentang logos. Arius berpendapat logos adalah makhluk Tuhan dengan derajat tertinggi yang merupakan ciptaan seperti layaknya manusia. Jadi di sini Arius berpendapat bahwa logos itu ciptaan. Namun Alexander mengartikan logos adalah Allah. Karena apabila logos hanya makhluk seperti yang dikatakan oleh Arius, mustahil logos dapat membebaskan manusia. Ada dua pertentangan tersebut. Akhirnya Kaisar Konstantinus mengadakan konsili pada waktu itu di Nicea pada tahun 325 untuk berupaya menemukan rumusan yang dapat dibentuk mengenai logos itu sendiri. Akhirnya melalui konsili tersebut terbentuk suatu rumusan yang mengatakan logos adalah homoousios atau sehakikat dengan Bapa. Namun Konstantinus menyatakan tentang rumus tersebut bahwa logos berhubungan rapat dengan Allah, berhubungan rapat, agar setiap golongan dapat menafsirkan homoousios sesuai dengan golongannya masing-masing, sesuai dengan tafsiran mereka masing-masing. Athanasius tidak jemu untuk menjelaskan kepada gereja dengan banyak-banyak karangan bahwa anak itu bukanlah suatu makhluk dan bukan setengah Allah maupun Allah yang kedua, karena menurut Athanasius, anak itu adalah suatu zat dengan Bapa dalam segala-galanya. Mengapa Athanasius tidak jemu dalam menjelaskan hal ini? Karena menurut Athanasius yang paling penting baginya adalah kebenaran Injil, yaitu ketika anak itu masuk ke dalam dunia ini, Allah sendiri datang menyelamatkan manusia. Dengan adanya konsili di Nicea ternyata tidak menyelesaikan pertikaian tentang logos itu sendiri, karena mereka bukan hanya mencari kejelasan tentang kata logos, tetapi mereka juga mencari kedudukan di gereja pada saat itu. Athanasius yang merupakan seorang uskup pengganti Alexander dari Alexandria berjuang dengan keras untuk melawan ajaran Arius. Athanasius menggunakan kembali rumus homoousios yang sudah diterima di Nicea tetapi belum diartikan menurut maknanya yang sejati. Athanasius berkata bahwa logos sama sekali sehakikat dengan Allah Bapa. Sungguh pun logos dan Allah harus dibedakan, tetapi pada hakikatnya satu saja. Pada waktu itu juga, setengah dari penganut Origenes merasa bahwa ajaran mereka terlalu radikal sehingga mereka mencari rumusan baru yang mendekati ajaran Athanasius, yaitu logos homoousios dengan Allah. Artinya zat logos menyerupai zat Bapa. Pertikaian teologi atau pertikaian tentang logos yang hebat dan lama ini baru berakhir ketika Theodosius Agung yang seorang anti-Arian atau orang yang menentang ajaran Arius naik kaisar pada tahun 379. Konsili Oikumenis yang kedua yang diadakan di Konstantinopel pada tahun 381 memutuskan bahwa anak itu homoousios dengan Bapa. Dengan demikian, pengertian logos menjadi lebih terang dan menjadi lebih dalam daripada keputusan Nicea yang ditetapkan. Konsili Konstantinopel juga mengakui bahwa Roh Kudus juga sezat dengan Bapa menurut ajaran Athanasius. Hasil keputusan Nicea dan Konstantinopel ini nampak sangat tegas dalam pengakuan Nicea atau Nicenum yang dikalimatkan pada masa itu yang mengaku tentang Kristus. Perjuangan Athanasius tidaklah sia-sia. Hasil perjuangan Athanasius ialah bahwa gereja Kristen tetap menyingkirkan roh Yunani dari berita keselamatannya. Hingga saat ini yang kita percayai bahwa Kristus anak Allah adalah seutuhnya Allah dan juga seutuhnya manusia, tidak berhubungan dengan filsafat Yunani yang mempercayai bahwa Kristus adalah setengah ilahi di antara Allah dan manusia. Walaupun demikian, keputusan yang besar ini tidak dapat diterima oleh banyak orang, seperti perbedaan pikiran antara gereja Katolik di Barat dengan gereja di Timur tentang masalah Trinitas. Di Timur, ahli-ahli teologia mulai berpikir dari jurusan ketigaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, lalu menyimpulkan bahwa ketiga oknum itu adalah esa. Dengan demikian, Bapa dianggap sebagai Allah yang sebenarnya, yang tidak diciptakan, sedangkan Anak dan Roh Kudus sebagai yang diciptakan. Sebab itu, Gereja Timur menyangkal bahwa roh keluar dari Anak juga, karena pada hematnya itu, berarti roh direndahkan lagi di bawah Anak.
Berbeda dengan gereja di timur, gereja di barat tetap berpendirian seperti Athanasius, yang berdasarkan pada keesaan Allah dan sesudah itu mulai memikirkan ketigaan Allah sehingga mengajarkan bahwa dari ketiga oknum itu tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Roh keluar dari Bapa dan dari Anak pula. Keyakinan itu nampak dengan terang dalam pengakuan Athanasius yang direncanakan di barat pada abad ke-6. Seorang bishop dari gereja Laodikia yaitu Apollinaris berpendapat bahwa Kristus hanya memiliki sifat dan tubuh manusia, tetapi tidak memiliki roh manusia. Ajaran ini ditolak pada Konsili Konstantinopel di tahun 381 Masehi. Kemudian pada tahun 428 Masehi, seorang patriark dari Konstantinopel yaitu Nestorius berpendapat bahwa Kristus adalah suatu keduaan, yaitu ilahi dan insani, bukan suatu keesaan. Dan pendapat ini ditentang oleh Cyrillus yang adalah seorang uskup dari gereja Alexandria yang berpendapat bahwa Kristus, sifat khusus kemanusiaan Kristus itu akan hilang ketika bersatu dengan sifat keilahian Kristus. Dan pendapat dari Cyrillus ini diterima pada Konsili Oikumenes ketiga di Efesus. Konsili Chalcedon berawal dari ide kaum monofisit dan kaum Nestorian. Pada tahun 451 diadakan sebuah konsili di Chalcedon dekat Nisea yang dihadiri kira-kira 600 orang uskup. Di dalam konsili ini, gereja kembali menekankan tentang keilahian Kristus dan juga tentang kemanusiaan yang ada dalam Kristus yang sama penuhnya dengan keilahiannya. Menyangkut kedua hubungan sifat ini, gereja kemudian mengakui bahwa kedua sifat tersebut ada di dalam Kristus, tanpa adanya kekacauan, tanpa adanya perubahan, pembagian, atau pemisahan. Gereja mengakui bahwa meskipun Kristus memiliki dua sifat, tetapi merupakan satu pribadi yang utuh. Keputusan ini merupakan keputusan yang diambil yang merupakan adalah jalan tengah, sebuah rumusan kompromi di mana apa yang dianggap salah tentang tabiat Kristus akan dihilangkan dan ditolak keputusannya. Keputusan yang dibuat oleh uskup-uskup itu ialah tidak terbagi dan tidak terpisah melawan Nestorius serta tidak bercampur dan berubah melawan kaum monofisit. Keluar keputusan yang sebenarnya sangat tidak memuaskan pemikiran manusia. Namun keputusan ini diambil untuk menghormati data Alkitab dan agar manusia tidak berlagak seperti hendak menyingkap rahasia Tuhan. Keputusan yang diambil mengakibatkan perpecahan di dalam gereja Kristen hingga saat ini. Kaum Nestorian dan kaum monofisit memisahkan diri dari gereja kekaisaran Romawi. Dan pengikut-pengikut Nestorian dan monofisit yang ekstrim, selain memisahkan diri, mereka juga membangun gereja-gereja yang baru. Kaum Nestorian melarikan diri ke Persia dan membangun gereja di sana, serta kaum monofisit mendirikan gereja-gereja yang kuat di Mesir. Pada abad ke-5, banyak sekali gereja yang memilih untuk menceraikan diri dari gereja Katolik dan memihak pada teologia Cyrillus. Kemudian pada abad ke-7, semua daerah gereja-gereja ini dikalahkan oleh kaum muslim. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa gereja-gereja ini masih ada. Tapi gereja-gereja ini tidak memberi dampak besar bagi lingkungan sekitarnya. Hasil pembantahan-pembantahan teologia abad keempat. Perbedaan mengakibatkan masalah dan kekacauan terhadap pemikiran orang Kristen. Apollinaris mengatakan Kristus menjelma menjadi tubuh dan jiwa sebagai manusia, tetapi roh bersifat ilahi. Jadi Allah bukan manusia sesungguhnya. Putusan Konsili Chalcedon namun dibantah oleh seorang uskup dari Roma yaitu Leo I, dan pada tahun 450 ada seorang kaisar yang lebih kuat dan naik tahta di Konstantinopel.
Konsili ini yang terbesar dalam sejarah Gereja Lama. Perpisahan dalam Gereja Timur, gereja di negeri Persia yang pertama memutuskan hubungan dengan pemimpin gereja di Konstantinopel, dan banyak gereja juga yang menceraikan diri dari gereja Katolik. Perbedaan antara gereja Ortodoks Timur dan Barat yang lama-kelamaan makin terlihatlah perbedaan di antara mereka, di mana bagian Barat mengutamakan amal dan jasa seperti tindakan-tindakan baik, dan menurut mereka penebusan dosa itu pemberian Allah atau bagiannya Allah, sehingga mereka menekankan pada perbuatan sebagai penyesalan melalui tindakan yang baik. Sedangkan di bagian timur mengutamakan perenungan akan kasih Allah dan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam suasana itu, ilmu filsafat Kristen, mistik askese, dan kerahiban dapat berkembang, dan keselamatan dianggap sebagai suatu keadaan baru yang dikurniakan Tuhan kepada manusia. Yang ditekan dalam teologi Timur ialah kemasukan Tuhan ke dalam daging manusia atau inkarnasi, dan kebangkitan Kristus yang karenanya manusia beroleh hidup yang kekal. Sejak perselisihan tentang kedua tabiat itu diselesaikan, maka gereja Timur hampir tak berubah lagi, baik lahiria maupun batinia. Padahal gereja Barat berkembang terus, baik susunannya maupun ajarannya. Pada tahun 1054, gereja Katolik terpisah menjadi dua oleh skisma besar antara Roma dan Konstantinopel. Harapan agar kedua gereja ini dipersatukan adalah sia-sia belaka, karena selama gereja Roma menuntut bahwa pengakuan Paus di Roma ialah satu-satunya kepala gereja, lagi pula ia tak mungkin mengajarkan yang salah. Hal ini selalu menjadi batu sentuhan bagi gereja Timur. Gereja Timur dapat mempertahankan suasana lama karena segala uskup sama tinggi derajatnya dan kepercayaan mereka sangat luas sebagai iman asli yang diwariskan dari para rasul. Kaidah kebenaran ialah Alkitab. Alkitab atau kitab suci adalah suatu daftar kitab yang dianggap sebagai kitab suci yang berwibawa atau otoritatif, dan sebagai standar atau aturan yang layak dibentuk menjadi tolak ukur untuk umat beriman. Dalam sejarah Kristen ada 7 konsili ekumenis, pertemuan seluruh uskup keseluruhan gereja untuk membahas dan mengambil keputusan yang mengangkut doktrin gereja dan aturan. Keputusan konsili ekumenis pertama yakni dari konsili Nikea pertama dari 325 sampai konsili Nikea kedua 787, yang merupakan bentuk upaya para pemimpin gereja untuk mencapai konsensus ortodoks, mengembalikan kedamaian, melanjutkan dan mengembangkan kekristenan yang bersatu. Seorang pejabat dan penggembalaan yang dikenal sebagai Yohanes Chrysostomus atau mulut emas adalah seorang pengkhotbah dan berbakat liturgi, khususnya di dalam gereja Ortodoks. Yohanes dapat dijuluki Chrysostomus yang artinya mulut emas karena kepandaiannya berbicara
sampai dikenal sebagai Bapak Gereja, dan dia juga diakui oleh Gereja Katolik Roma sebagai santo dan doktor. Pada persidangan gerakan oikumenis di Eropa Barat sejak tahun 1925, Gereja Ortodoks diwakili oleh uskup-uskupnya. Gerakan oikumenis yang tujuannya adalah menciptakan keesaan gereja dan menunjukkan persatuan dan kesatuan Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai siapa sih Augustinus itu, izinkan saya untuk menjelaskan siapa sih Ambrosius yang bisa mendapatkan subjudul tema di balik bab zaman Augustinus ini. Ambrosius adalah seorang teolog yang lahir pada tahun 340 Masehi, dan pada zamannya itu dia adalah seorang teolog yang menjadi perantara antara teologi timur dan juga teologi barat. Lalu fakta uniknya adalah dia dulunya adalah seorang bangsawan Romawi. Bangsawan Romawi pada zaman itu pastinya tidak mempunyai harta yang sedikit, dia pasti mempunyai harta yang luar biasa banyaknya. Namun itulah kehebatan dari kuasa Tuhan, di mana Tuhan menggerakkan hatinya hingga akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi hamba Tuhan atau menjadi seorang teolog. Lalu apa sih perjalanan pelayanannya Ambrosius ini? Ambrosius ini dulunya pada saat dia menjadi seorang teolog, atau pada zamannya lebih tepatnya, dia adalah orang yang sangat keras melawan ajaran-ajaran dari non-Yahudi dan juga ajaran-ajaran orang Aryan. Dan juga Bapak Ambrosius ini bisa dikatakan sebagai seorang sastrawan yang sangat-sangat berbakat, dikarenakan dia juga terkenal oleh beberapa kidungnya yang terdengar sangat indah. Dan salah satu faktor terpenting dari cerita Augustinus ini adalah Ambrosius melalui khotbahnya yang begitu indah dapat memikat hati seorang Augustinus yang dulunya adalah seseorang yang bisa dilihat di perjalanan selanjutnya. Augustinus adalah seorang bapak gereja yang jauh lebih besar daripada Ambrosius. Dan bisa dikatakan di samping Paulus, ia berpengaruh besar dalam sejarah gereja di sepanjang abad. Dan ia juga membuat sebuah buku atau sebuah kitab yang berjudul Confession, yang artinya pengakuan selama masa mudanya, di mana ia terkait oleh 2 dosa hingga ia terbebaskan. Perjalanan singkat mengenai Augustinus. Agustinus ini dilahirkan di Tagaste tahun 354, dan ia juga dikenal sangat pintar, namun ia hidup dalam percabulan. Di umur yang ke-19 ia mulai mencari kebenaran setelah ia membaca kitab filsafat, namun ia belum tertarik dengan Alkitab itu. Ia dahulunya lebih tertarik dengan ajaran Menekhisme, Gnostik, Persa yang sangat asketis dan dualistis sampai menjadi bidat selama 9 tahun. Telah kita ketahui bersama bahwa pada usia Augustinus yang ke-33 tahun, ia sudah memberi dirinya untuk dibaptis. Lalu, apakah permulaan atau awal dari pelayanan Augustinus? Augustinus memulai pelayanannya di Hippo Regius di Afrika Utara pada tahun 391 sebagai seorang presbiter. Lalu, dengan kuasa Tuhan dan juga dengan usahanya yang bersungguh-sungguh untuk menjalani tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya, 4 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 395 Masehi, Augustinus diangkat menjadi uskup di Hippo Regius. Lalu, selama dia berada di Hippo Regius, apa sajakah pelayanan yang dilakukan oleh Augustinus? Salah satu pelayanan yang dilakukan oleh Augustinus adalah ia melakukan perlawanan terhadap sekta Donatis. Sekta Donatis itu apa sih? Sekta Donatis adalah sebuah sekta yang terbentuk atau dibentuk oleh orang bernama Donatis di Afrika Utara, dan sekta itu juga berawal dari
sikap terhadap perselisihan tentang orang yang murtad di zaman itu. Lalu sekta Donatis tuh kenapa sih kok sampai dilawan oleh Augustinus? Oke, sekta Donatis itu dia memandang bahwa uskup-uskup yang pernah melakukan sebuah dosa yang berat di sini dikatakan adalah dosa yang percabulan atau dosa yang murtad, itu dilarang untuk melakukan sakramen karena dianggap apabila uskup-uskup tersebut yang melakukan sakramen, orang-orang yang menerima komuni itu tidak akan menerima berkat Tuhan apapun karena uskupnya sendiri dikatakan bisa dibilang tidak suci. Dan juga dari pandangan mereka terhadap uskup dan sakramen yang seperti itu dapat kita lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang berangkat dari roh kesombongan, karena bisa dibilang mereka juga pasti menganggap diri mereka suci dan tidak pernah melakukan dosa-dosa berat seperti itu, dan juga mereka tidak menunjukkan yang namanya cinta kasih. Dari sini Augustinus menentang dengan keras ajaran mereka dikarenakan bagi Augustinus itu tidak menunjukkan sama sekali ciri gereja yang mana kudus dan am, dan juga sekta Donatis tidak menunjukkan adanya cinta kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang mana kita ketahui bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa, bukan untuk menyelamatkan ahli-ahli Taurat atau orang-orang yang sudah suci. Maka dari itu Augustinus juga memandang bahwa gereja seharusnya itu memiliki beban tanggung jawab yang besar untuk melakukan istilahnya itu seperti merangkul orang-orang yang setidaknya yang jatuh ke dalam dosa, dan mana gereja-gereja tersebut harusnya memfasilitasi orang-orang tersebut agar mereka yang pengen bertobat bisa bertobat dan bisa bertemu juga dengan Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa-dosa berat saja yang berhak untuk ketemu Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menyelamatkan semua orang di dunia ini tidak terkecuali. Dan singkat ceritanya akhirnya Augustinus bisa membubarkan sekta tersebut pada tahun 411 Masehi di Kartago. Perjamuan kudus. Gereja lama sudah mengajarkan tentang perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Augustinus ini melawan pandangan ini serta membedakan tanda roti dan anggur itu, sehingga sakramen itu disebut dengan firman Tuhan yang kelihatan, sehingga pada tahun 1215 ajarannya sudah diakui dan disahkan oleh gereja Roma. Percayaan Augustinus dengan Pelagius tentang dosa dan rahmat. Augustinus membangun teologianya atas dasar ajaran Paulus. Menurut Augustinus, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna. Ajaran predestinasi artinya tujuan hidup atau nasib kekal manusia sudah ditentukan atau ditakdirkan oleh Tuhan sebelum manusia lahir. Pelagius ialah seorang rabib dari Britania. Ia sangat keberatan terhadap ucapan Augustinus dalam Confessiones. Rahmatlah yang mulai mengerjakan keselamatan manusia, dan dosa turunan diakui pula. Tetapi manusia mempunyai kehendak yang bebas juga, meskipun lemah adanya. Ajaran Augustinus tentang predestinasi dan jalan keselamatan barulah dihidupkan pula dan disempurnakan oleh Luther dan Calvin pada abad ke-16. Gereja dan negara. Pikirannya tentang relasi gereja dengan negara dipaparkan Augustinus dalam kitabnya yang besar dan sangat masyhur, yakni Negara Allah atau The Visitate Dei. Dalam kitab ini, Augustinus menguraikan juga soal kerajaan 1000 tahun yang terbaca dalam Wahyu 20. Augustinus mengajarkan bahwa kelahiran kerajaan sudah mulai dengan kebangkitan Tuhan Yesus dan kelahiran gereja. Pengaruh Augustinus nanti akan kita temui di mana saja dalam sejarah gereja pada abad-abad yang berikut, bahkan sampai ke dalam teologi Luther dan Calvin. Dari semua perjalanan pelayanannya,
Augustinus dan dari banyaknya tulisan-tulisan yang ditulis sama dia akhirnya membawa dampak besar pada sejarah gereja di bagian barat dan beberapa ajaran masih dipakai hingga saat ini.